Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana kita dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Memasuki pembelajaran pertama yaitu bab 1 mengenai manusia dan sejarah. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang manusia dan kesadaran sejarah. Pada materi manusia dan kesadaran sejarah ini, kita akan membahas 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat sejarah, yang kedua kedudukan manusia dalam sejarah, yang ketiga konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Memasuki pembahasan pertama yaitu hakikat sejarah. Secara etimologi, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu kata syajaratun yang berarti pohon. Dalam bahasa Inggris, sejarah memiliki pengertian yang sama dengan histori. Histori diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata historia, yang berarti belajar dengan cara bertanya. Yang ketiga, dalam bahasa Belanda, sejarah disebut Geschiedenis, yang berarti kegiatan penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian kisah mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, setelah kita membahas bagaimana pengertian sejarah dalam ketiga bahasa, sekarang kita akan membahas bagaimana menurut para ahli atau sejarawan mengenai arti sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo yang merupakan sejarawan Indonesia dan juga pelopor dalam penulisan sejarah dengan cara pandang Indonesia, ia menyatakan bahwa sejarah mempunyai 2 pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai kisah. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Sejarah sebagai peristiwa merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sartono menyatakan bahwa peristiwa yang bisa disebut sebagai sejarah adalah peristiwa yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Jadi, tidak semua masa lalu bisa dikatakan sejarah. Dapat dikatakan sejarah apabila ia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Contohnya, sejarah sebagai peristiwa yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Contoh tersebut merupakan sejarah sebagai peristiwa karena pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno itu benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah yang dituliskan. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui tulisan. Wah, maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini, ketika peristiwanya sudah berlalu, seorang sejarawan berupaya mengisahkan kembali dengan berbekal sumber-sumber sejarah untuk menggali informasi mengenai peristiwa yang ingin direkonstruksikan. Nah, hasil rekonstruksi inilah yang dinamakan dengan sejarah sebagai kisah. Contoh sejarah sebagai kisah yaitu pembuatan film yang berjudul Di Balik 98. Film Di Balik 98 yang menceritakan peristiwa demonstrasi mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada tahun 1998. Ya, selanjutnya yang kedua, kedudukan manusia dalam sejarah. Bagaimana kedudukan manusia dalam perspektif sejarah? Sejarah mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Dalam sejarah, manusia berkedudukan sebagai aktor utamanya. Dalam pembahasan kedua ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manusia sebagai objek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah dapat diartikan sebagai manusia merupakan aktor sentral atau utama dalam peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Contohnya yaitu peran penting Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia, karena dimana manusia sebagai objek ketika Insinyur Soekarno sebagai orang yang berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia. Yang B, manusia sebagai subjek sejarah. Manusia juga memiliki kedudukan sebagai subjek sejarah yang dapat diartikan bahwa untuk mengetahui informasi mengenai kondisi pada masa lalu, kita dapat mencari informasi dari karya-karya sejarawan. Maksudnya, ketika kita tidak berada di masa lalu saat terjadinya peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui dari karya-karya dari sejarawan. Contohnya bisa dari buku maupun dari film. Contoh lain dari manusia sebagai subjek sejarah yaitu bagaimana kita ingin mengetahui informasi mengenai kondisi pada masa penjajahan Belanda, kita dapat membaca buku milik Peter Carey yang merupakan sejarawan Inggris yang menulis beberapa buku tentang Pangeran Diponegoro pada masa penjajahan Belanda.
Melalui penelitian Peter ini, kita dapat mengetahui bahkan seolah-olah kita kembali menuju abad ke-17 untuk menyelami seluruh dinamika kehidupan pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama yaitu konsep ruang. Dalam kajian sejarah, unsur yang tidak dapat dilepaskan adalah ruang dan tempat. Artinya, hanya akan ada satu peristiwa yang terjadi di satu tempat. Peristiwa tersebut secara otomatis tidak terjadi di tempat lain. Contohnya yaitu pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta. Nah, peristiwa ini hanya terjadi satu kali sehingga tidak dapat terulang kembali bahkan di tempat lain. Yang kedua yaitu konsep waktu. Unsur waktu dalam kajian sejarah bukan hanya sebagai penjelas informasi, melainkan juga sebagai penanda peristiwa sejarah yang bersifat unik. Contohnya yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang hanya terjadi sekali dan tidak ada peristiwa yang menyamainya. Kehidupan manusia dalam suatu ruang dan waktu, di mana ruang menjadi tempat manusia beraktivitas, sedangkan waktu menjadi penanda setiap proses aktivitasnya. Sejarah senantiasa mencatat aktivitas manusia pada masa lalu. Kisahnya bukan sekedar tulisan, tetapi dapat ditarik sebagai pelajaran pada masa kini dan mendatang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.